Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat umum. Dan di balik itu, Sunan Kalijaga juga memiliki sebuah kisah yang sangat menarik. Maukah teman-teman mendengarkan cerita dari Alfi? Inilah cerita dengan judul Raden Said atau Sunan Kalijaga. Alkisah. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, Tuban tidak hanya menjadi tempat penting pada masa itu, namun juga menjadi tempat penting pada masa penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan Tuban berada di pesisir utara Pulau Jawa yang menjadi pusat perdagangan bangsa Arab dan lain-lainnya yang sekaligus menyebarkan ajaran Islam di daerah Tuban. Pada masa awal penyebaran agama Islam tidaklah terlepas dari kisah perjuangan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga sebagai bagian dari Wali Songo yang bertugas menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa ini. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said adalah putra dari Bupati Tuban yang ke-8, yaitu Raden Tumenggong Haryo Wilwatikto. Pada masa mudanya, Raden Said sering keluar istana untuk melihat keadaan sebagian besar masyarakat Tuban yang miskin dan menderita. Akibatnya, hati Raden Said merasa kasihan karena melihat keadaan rakyat Tuban. Sehingga ia keluar masuk gudang istana untuk mencuri sebagian hasil kekayaan bumi yang dirampas dari rakyat Tuban untuk dibagi-bagikan kepada rakyat miskin yang menderita. Tetapi lama-kelamaan perbuatannya itu diketahui oleh ayahandanya, sehingga beliau diusir dari Kadipaten Tuban. Setelah ia keluar dari istana, ia berhasil mengalahkan pimpinan Brandal Lokajaya sebagai pemimpin berandal atau preman tersebut. Ia lebih sering mencuri hasil kekayaan pejabat kadipaten dan orang-orang kaya di daerah Tuban, dan hasilnya akan ia bagi-bagikan kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan. Pada suatu hari, di dalam pengasingan dan penyamarannya, beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki sebuah tongkat berwarna emas, sehingga menimbulkan rasa ingin memilikinya di hati Raden Said. Tiba-tiba Raden Said merampas tongkat itu dari tangannya, sehingga membuat Sunan Bonang jatuh tersungkur. Akibatnya Sunan Bonang menangis dan hati Said pun merasa iba. Lalu ia kembalikan tongkat itu kepada Sunan Bonang sambil menolong Sunan Bonang untuk bangun. Lalu ia bertanya di bagian manakah yang membuat beliau menangis kesakitan. Namun jawaban Sunan Bonang, menangis bukanlah karena kesakitan, namun ia menangis karena merasa kasihan melihat rumput-rumput itu tercabut dari tanah. Ia merasa kasihan karena rumput yang tidak bersalah apa-apa harus mati karena kesalahannya.
Sunan Bonang pun menunjukkan sebuah pohon aren yang berwarna emas. Hati Raden Said pun tergoda dan memanjatnya. Lalu sebuah pohon aren jatuh menimpa kepala Raden Said, sehingga membuat Raden Said jatuh pingsan. Setelah sadar, Raden Said diajak Sunan Bonang ke sebuah sungai di daerah Sekardadi, Kecamatan Jenu. Di sana, beliau harus menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan pada sebuah batu di pinggir sungai. Tanpa ia sadari, di sana Raden Said sudah tertidur selama 2 tahun lamanya. Setelah sadar, Raden Said banyak melakukan laku yang diperintahkan oleh Sunan Bonang dan mencapai sebuah makom aulia. Walhasil, setelah aura Raden Said terbuka dan cahaya kewaliannya juga sudah terbuka, maka Sunan Bonang menobatkan Raden Said ke jenjang kewalian dan dijuluki sebagai Sunan Kalijaga. Maksudnya kali dalam bahasa Indonesia adalah sungai dan jaga dimaksudkan karena sudah menjaga tongkat Sunan Bonang. Nah teman-teman, cukup segini dulu ya kisah dari Alfi. Bila ada kata dan cerita yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.